dulu ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Oke, baik, bersama-sama dari ta'awud 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau nggak kuat, fatalliquhunna li'iddatihin. Ini karena berhentinya di tempat yang ada tasydid, berarti kan sama kayak tabbat yada abi lahabi wa tab. Tebel. Fatalliquhunna li'iddatihin. Ya agak lebih lama, cuman nggak pakai ngeden juga ya Pak. Li'iddatihim, enggak. Ya ditahan saja agak lebih dalam, nggak apa-apa. Oke, kita baca bareng-bareng dari fatalliquhunna li'iddatihim. 1, 2, 3. Fatalliquhunna li'iddatihim. Ya, itu buat belajar. Sekarang kita baca sampai wa ahsul 'iddah. 1, 2, 3. Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Oke. Nah, kalau di tempat yang agak panjang, misalkan la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Itu kan lumayan. Ya, tracknya lumayan panjang. Kalau mau berhenti gimana? La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Jadi tempat-tempat mulanya itu biasanya di min, illa, wa, thumma, kayak gitu. Jadi kalau dalam kalimat bahasa Indonesia dia sudah sampai pada kata sambung berikutnya, jadi nggak memutus makna begitu. Kalau selebihnya kan sudah ada wakofnya, jadi supaya kita nggak seasik-asik sendiri gitu. La tukhrijuhun min buyutihin wa la yakhrujna illa aduh, tidak boleh. Jadi seperti tadi. Baik, saya kira untuk baca barengnya ini karena lumayan nih, yang ayat keduanya agak panjang. Satu lagi nggak apa-apa kayaknya nih. Satu lagi nggak apa-apa. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Nah, ini kan agak panjang tracknya ya. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. Oke, sampai situ dulu. Coba kita baca bareng-bareng. 1, 2. إذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. Nah, ini wa aqimus syahadata lillah itu langsung masuk ke tasdid ya Pak, jangan sampai mu-nya dipanjangin dulu. Wa aqimus syahadata lillah, enggak begitu, tapi langsung wa aqimus syahadata lillah. Oke, saya lanjutkan. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini ayat familiar lagi, saya lanjutin ini satu lagi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. 1, 2, 3. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Oke. Baik, ini tema bahasanya kalau mau di bahasa satu kayaknya panjang ya, karena ada tolak iya, ya, terus rezeki iya, tawakal iya, ya, takdir juga iya. Dalam satu kesempatan itu perbincangan tentang tolak memang menjadi hal yang cukup pelik ya di masyarakat kita. Terlebih sekarang kan KDRT itu sudah dijadikan konsumsi sosial ya Pak, dikontenkan dan lain sebagainya. Bahkan kemarin saya baru nonton film ya yang mengisahkan tentang KDRT itu. Apa tuh? Suamiku lukaku itu. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya ingin menegaskan gitu bahwa tolak itu, meskipun Nabi menyabdakan bahwa tolak itu abghadul halal indallahi at-tolak, bahwa hal halal yang paling dimurkai Allah itu adalah talak. Cuman bukan berarti talak itu haram. Ketika pernikahan itu sudah tidak membawa pada ranah ketenangan batin, apalagi sampai melukai fisik, maka Islam punya jalan keluar, namanya talak gitu. Nah, talak ini juga kan ada prosesnya tuh. Ada prosesnya, sekali, 2 kali, 3 kali, atau kita kenal talak 1, talak 2, talak 3. Pokoknya ya, perkataan yang mau itu bercanda atau serius tetap dinilai serius, itu diantaranya adalah talak dan nikah. Main bercanda-bercandaan nih, angkah tuka wa zawwajtuka maktubataka fulanah binti fulan bil mahri madkur halan, itu bercanda nih, itu tetap sah ya, meskipun gak niat gitu. Sama kalau misalkan bapak, makanya ini ya, ini penting, poin penting nih. Makanya kenapa qawamnya rumah tangga itu ada di laki-laki, karena laki-laki diharapkan kan mendahulukan logika daripada perasaan. Jadi nggak gampang ngucap tak cerai ya gitu, saya ceraikan kamu, itu supaya nggak gampang gitu. Kalau ucapan ini di perempuan kan dia lebih mudah ngucap ya, tapi diharapkan laki-laki nggak mudah ngucap gitu. Kenapa? Karena kalau bahas begini, ketika dari lisan laki-laki keluar, maka jatuh nggak Pak? Dengan alasan saya emosi, saya nggak sengaja, tetap jatuh. Makanya jadi laki-laki ya jangan kebangetan comel ngomong talak. Ya, yang punya hak untuk ngomong comel ngomong talak itu ya perempuan tuh, yang boleh comel ngomong bolak-balik talak ya perempuan ya. Karena kalau dia ngomong hukumnya nggak jatuh, tapi kalau laki-laki jatuh, apalagi segaya-gayanya kamu saya talak 3 gitu. Waduh, nggak buat bercanda itu ya, tidak buat bercanda. Meskipun ngadep nih ke ustadznya nih, mohon maaf ustadz saya lagi emosi, ya tetap
jatuh. Apalagi kalau ngomongnya 3, wa talak 3. Syaratnya ya perempuannya harus nikah dulu sama orang lain. Akhirnya idenya kong kali kong dah tuh. Boleh ya kamu nikah lagi, tapi nanti cari lagi, cuman jangan disetubuhi, ya nggak boleh. Saya pernah Pak lucu ya diskusi sama dosen waktu itu, dosen pemikiran hukum Islam waktu itu ketika S2 kemarin. Ayo, ada yang bisa nggak jelasin kenapa talak dibikin 1, 2, 3 dan yang ketiga itu harus dinikahkan dulu sama orang lain. Saya nggak pernah baca yang berkaitan, cuman saya waktu itu iseng begini aja Pak. Terkadang kalau masih 1, 2 yang boleh balik lagi itu kan perempuan masih mendahulukan cintanya, mendahulukan mungkin kasihan anaknya nanti kalau ganti bapak dan lain sebagainya gitu. Tapi di sisi lain secara hikmah, ketika dia boleh jadi nanti menemukan laki-laki yang secara perangai lebih baik, secara perilaku lebih baik, kira-kira kalau sudah menemukan yang lebih baik secara perilaku, mungkin finansial juga lebih baik, terus yang lama datang nyuruh minta cerai, mau nggak dia Pak? Lo nggak mau. Lo nggak mau, mana mau ya. Itu caranya Islam untuk memberikan takdir jodoh yang terbaik. Udah kalau 1, 2 nggak bisa dikasih kesempatan, yang 3 jangan balik-balik deh sama orang itu. Saya pikir simpelnya begitu. Karena Islam juga nggak mau ya menjalani cerita cinta tapi ujung kisahnya sama. Ya, kita juga kalau baca novel dari awal sampai akhir dibaca lagi juga udah tahu kan kisah ceritanya ya. Jadi baca, bikin buku lembaran baru. Kira-kira begitu. Nah, pentingnya tadi, salah satunya pentingnya laki-laki sebagai qawam adalah ucapannya ini jatuh sebagai hukum. Ya. Karena yang megang kendali di hukum talak ini ya dalam fikih kita ya laki-laki. Tidak boleh sembarangan. Makanya sebisa mungkin ya memang emosi perlu dikontrol Pak. Ya ngomong-ngomong yang lain lah, ngomong yang lain, cuman jangan ngomong talak. Ya sekalipun omongan-omongan kasar yang lain juga tidak elok, tidak diperkenankan gitu. Nah ini diantaranya adalah sebagai solusi juga kalau misalkan rumah tangganya sudah tidak membawa pada sakinah. Bagaimana? Tujuannya kan memang sakinah itu ketenangan. Kalau memang sudah dalam rumah tangganya sedikit rasa tentram, lalu banyak menerima kekerasan baik secara verbal ataupun fisik, ya sudah. Ya. Dan ternyata Pak, secara data penelitian itu perempuan-perempuan yang menerima kekerasan dalam rumah tangga itu dia mungkin punya keberanian melapor pada pihak berwajib atau menyuarakan kekerasan itu setelah berpikir ulang lebih dari 9 kali. Risetnya begitu. Jadi kalau sekali, 2 kali, 3 kali dia masih ketakutan, 4 kali dia masih ketakutan. Jadi untuk berani menyuarakan perpisahan setelah dikader itu tuh pasti sudah dalam proses yang sangat panjang. Itu riset itu dari teman saya yang memang pegiat di dunia ini gitu. Jadi jangan kira, kata dia, jadi jangan kira perempuan itu langsung ngelawan bikin video, jangan. Itu mesti dia sudah diperlakukan seperti itu yang kesekian kali baru dia berani speak up, karena untuk mengumpulkan keberanian itu agak lama. Nah itu menjadi hal penting ya, yang bisa kita garis bawahi bersama, bahwa sekalipun Nabi menyabdakan bahwa perceraian adalah hal yang dimurkai sama Allah sekalipun itu halal, tetapi ini juga sekaligus menjadi pintu kemaslahatan ketika memang rumah tangga itu sulit diselamatkan. Karena nanti efeknya panjang, menimbulkan trauma dan lain sebagainya. Itu bagian psikolog yang ngomong ya. Itu panjang sekali efeknya ya, sehingga dibukakan pintu ini. Juga kita tidak saklek dalam artian sekali dipersatukan Tuhan maka tidak boleh dipisahkan. Itu kita nggak bilang gitu ya. Kita pokoknya fleksibel, sebisa mungkin dipertahankan. Kalau memang tidak bisa ya sudah. Juga tidak ada prinsip dalam kita itu ketika meskipun dua-duanya masih hidup, kalau misalkan menikah dengan yang lain maka dianggap
Zina ya nggak gitu ya. Kalau sudah main dipisah ya sudah selesai, clear gitu. Kalau ketemu yang lain lagi ya monggo. Ya, monggo silakan gitu. Itu tidak memberatkan. Artinya apa? Islam ini memanusiakan manusia. Tidak berat, karena sekalipun kita berusaha memberikan hukum yang seperti tadi ya, sekali dipersatukan Tuhan gak boleh dipisahkan, yang ada malah nanti manusianya ngelanggar ya. Orang sampai dikasih keleluasaan kok laki-laki bisa punya istri udah apa Pak? Ya, ya jangan kenceng-kenceng Pak ngomongnya Pak. Takut kedengeran ntar di video ya, seperti itu. Tapi Oke, terakhir sebagai ini ya, sebagai penutup pembahasan talak ini dan pembahasan tadi istri 4, yang perlu kita ketahui, jangan sampai keluar dari lisan kita apa? Saya, ya pertama itu jangan sembarang ucap talak. Yang kedua, jangan sembarangan juga ngomong saya mau nikah lagi karena saya menjalankan sunnah. Jangan tuh. Kenapa? Bapak kalau mau atas nama sunnah Nabi nikahin perempuan, maka nikahinnya jangan perawan, nikahinnya jangan milih-milih janda yang cakep, jangan. Kenapa? Karena istri-istri Nabi itu bukan Nabi pilih-pilih, enggak, karena berbagai macam kebutuhan, ada yang urusan politik, ada yang urusan Nabi menolong dan lain sebagainya, bukan karena pilih-pilih sesuai selera, enggak. Dan fakta uniknya adalah masa Nabi monogami dengan masa Nabi poligami itu lebih panjang masanya Nabi monogami bersama Siti Khadijah. Kenapa? Karena Nabi ingin memberikan gambaran bahwa di saat dulu orang Arab itu punya istri 10, 11, 12 ya, Nabi cukup 1. Dan ketika syariat turun, fankihu ma taba lakum minan nisa imathna wa thulatsa wa ruba', itu sahabat bukan sibuk mencari istri baru, bukan. Tapi sahabat sibuk menceraikan istri yang ada. Karena apa? Karena awalnya udah banyak. Jadi sibuknya sibuk ngorting Pak, bukan sibuk nyari baru. Sehingga kalau misalkan saat ini kita pahami ayat ini untuk semangat menambah istri, kira-kira keliru atau enggak? Udah gitu dibikin seminar, Ustadz ini praktisi 4 istri, ngapain saya bilang? Buat apa gitu? Buat apa memotivasi gitu? Sedangkan tujuan Nabi nggak begitu. Tujuan Nabi ya menolong, urusan-urusan yang lainnya segala macam gitu, bukan karena hasrat dan keinginan pribadi gitu ya. Baik, saya kira itu